الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sirah, yaitu pembahasan dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita libur di bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada seorang pemimpin, dia namanya Al-Haris bin Abi Dirar. Al-Haris bin Abi Dirar ini seorang pemimpin di antara pemimpin di bangsa Arab waktu itu. Maka dia ini mengkomandoi beberapa kabilah untuk mengumpulkan pasukan, mengumpulkan senjata untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini yang dilakukan oleh Al-Haris bin Abi Dirar. Kemudian desas-desus peperangan ini sudah sampai ke telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dapat kabar, dapat info ada sekelompok kabilah di luar Madinah yang siap-siap menyerang Nabi dan para sahabat. Maka info ini langsung ditanggapi oleh Nabi SAW. Beliau mengutus seorang sahabat namanya Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Beliau utus Buraidah ini untuk mengecek kebenaran, keabsahan kabar tersebut. Benar enggak? Di luar sana ada beberapa kabilah yang siap-siap menyerang kaum muslimin. Akhirnya Buraidah ini datang menemui Al-Haris bin Abi Dirar. Dia cari kabar, liyata'akkada minal khabar, fa'atahum wa laqiyal Haris bin Abi Dirar wa kallamahu. Buraidah ini langsung menemui pimpinannya tadi, Al-Haris bin Abi Dirar. Diajak bicara. Seolah-olah Buraidah ini memihak kepada dia, memihak kepada Haris bin Abi Dirar. Jadi pura-pura, ya, pura-pura dipancing. Namanya orang mata-mata kan memancing. Jadi enggak tahu Haris bin Abi Dirar kalau Buraidah ini utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikira Buraidah ini akan memihak kepada dirinya, Haris bin Abi Dirar ini, pemimpin bangsa Arab yang ingin menyerang Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Setelah itu waraja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu khabaral qaum wa ma'azimu alaihi. Ketika Buraidah ini sudah mendapatkan info yang valid, ya, kabar yang sahih, maka Buraidah kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar yang terbaru bahwasanya benar-benar ada beberapa kabilah dari bangsa Arab yang masih kafir dan musyrik yang akan menyerang kota Madinah. Walamma kana Banul Mustalik mimman balaghatum al-da'watul Islam washtarakum al-kuffar fi ghazwati Uhud wa kanu yajma'un al-jumu'a li harbil muslimin wa qad akhara alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum khurun. Jadi ketika Banil Mustalik ini sudah siap-siap menyiapkan pasukan, menyiapkan senjata, menyiapkan bekal, ya. Dan Banil Mustalik ini mereka sudah sampai dakwah Islam kepada mereka, sudah sampai dakwahnya Islam kepada mereka. Jadi belum mendengarkan dakwah, mereka ini bukan orang-orang yang belum mendengarkan dakwah.
tapi sudah sampai Islam kepada mereka, cuman mereka belum masuk Islam. Orang-orang Banil Mustalik ini. Dan orang-orang Banil Mustalik ini mereka adalah termasuk orang-orang yang membantu orang-orang kafir ketika perang Uhud untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini yang dilakukan oleh Banil Mustalik ini. Akhirnya sebelum Banil Mustalik ini menyerang kaum muslimin di kota Madinah, maka Nabi keluar duluan. Nabi SAW memimpin para sahabat untuk keluar duluan mendatangi perkampungan Banil Mustalik ini. Jadi sebelum mereka menyerang, dikepung duluan, didatangi duluan, diperangi duluan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, katabtu ila Nafi fa kataba ilayya inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aghar ala Banil Mustalik wa hum ghurun. Ya. Jadi Nabi SAW mendatangi perkampungan, mendatangi tempat persembunyiannya, tempat tinggalnya Banil Mustalik ini, sedangkan mereka sudah siap-siap untuk berperang. Jadi diperangi dulu. Jadi dikejutkan dengan kedatangan Nabi dan para sahabat dengan persenjataan yang mereka miliki. Jadi diserang duluan. Ya. Wa asaba yauma idin Juwairiyah haddatsani ibn Umar kadzalika fil jaish. Maka ketika Banil Mustalik ini diserang, mereka kaget, akhirnya mereka kalah. Ya, mereka kalah kocar-kacir karena kaum muslimin sudah menyerang mereka terlebih dahulu. Walaupun sudah persiapan ya, tapi namanya dikejutkan dengan serangan, akhirnya mereka kalah. Banil Mustalik ini disebutkan waqad qatalu minhum asyratan. Dari Banil Mustalik ini terbunuh 10 orang. Terbunuh berapa? 10 orang, sisanya jadi tawanan. Jadi tawanan kan, kalau perang itu kalau yang terbunuh ya terbunuh, kalau yang enggak terbunuh dari pasukan musuh itu jadi tawanan, ditawan, jadi budak. Ya. Jadi budak itu bisa diperjualbelikan, termasuk harta budak ini bisa dijual belikan. Ya, di antaranya menjadi budak banyak laki-laki dan perempuan. Kemudian binatang-binatang ternak dijadikan harta rampasan. Adapun dari kaum muslimin, walam yuqtal minal muslimin illa rajulun wahid. Dari pasukan muslim itu tidak ada yang terbunuh kecuali satu orang. Namanya Hisham bin Sobabah. Hisham bin Sobabah radhiyallahu anhu ini pun terbunuh karena kesalahan di antara sahabat Ansor. Dikira Hisham ini musuh, kemudian dibunuh. Ini kesalahan. Ya, ini murni kesalahan. Jadi disebutkan dalam buku ini, di antara yang dijadikan tawanan waktu itu adalah putrinya Haris bin Abi Diror. Siapa putri beliau? Yaitu Juwairiyah binti Haris bin Abi Diror. Juwairiyah ini ibunda kita, termasuk salah satu dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Juwairiyah radhiyallahu anha. Awalnya Juwairiyah ini disebutkan dalam buku ini, disebutkan oleh Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, lama qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaya Banil Mustalik waqa'at Juwairiyah bintul Haris fi sahmi li Sabit bin Qais. Waktu itu sudah dibagi ya, harta rampasan perang, tawan-tawan dibagi. Ya, jadi kalau dalam Islam itu, kalau yang penunggang kuda itu dapat dua bagian. Kalau yang jalan kaki ikut perang tapi jalan kaki dapat satu bagian. Kenapa kok yang penunggang kuda dapat dua bagian? Karena dia penunggangnya sendiri dapat bagian, kudanya sendiri dapat apa? Bagian. Kan kuda itu butuh ngeramut kan gitu para jemaah. Butuh ngeramut, butuh perawatan, kemudian butuh melatih kudanya untuk siap jadi kuda perang. Jadi itu dapat dua bagian. Maka Juwairiyah radhiyallahu anha ini awalnya menjadi budaknya seorang sahabat namanya Sabit bin Qais. Ya, Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kemudian Juwairiyah ini ingin membebaskan dirinya. Jadi dia mengumpulkan uang. Juwairiyah ini dia punya uang, dia bayarkan kepada majikannya Sabit bin Qais sedikit demi sedikit untuk membebaskan diri sehingga jadi orang merdeka. Akhirnya wa kanat imra'atun khulwatun mulahatun la yaraha ahadun illa akhadha bi nafsihi. Aisyah ini mengatakan, jadi Juwairiyah ini seorang wanita yang cantik. Tidak ada seseorang laki-laki yang melihatnya kecuali akan tertarik sama dia. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, mengomentari tentang kecantikan Juwairiyah radhiyallahu anha. Ya, fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasta'inihi fi kitabatiha. Maka Juwairiyah radhiyallahu anha datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah ini minta tolong untuk dibantu
dikasih uang dalam rangka membebaskan dirinya, karena jadi budak itu nggak enak. Ya, jadi kalau budak itu punya uang, kemudian dia menebus dirinya, membayar kepada tuannya, dia jadi merdeka. Maka Juwairiyah datang menemui Nabi, minta tolong, ya Rasulullah, engkau tahu apa yang terjadi pada diriku. Ya, keluargaku banyak ada yang terbunuh, begini. Akhirnya aku ingin membebaskan diriku, maka tolonglah aku untuk bisa menebus diriku. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahal laki min khairin min dalika, apakah kamu mau sesuatu yang lebih baik dari hal itu, sekadar bebas saja? Qalat ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Aqdi anka kitabataki wa atazawwajuki, aku bayarkan engkau supaya dia menjadi wanita yang merdeka, kemudian aku menikahi dirimu. Ya. Qalat na'am ya Rasulullah. Kemudian Juwairiyah setuju kalau beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menikah. Juwairiyah termasuk ummul mukminin, termasuk ibunda orang-orang yang beriman. Setelah itu, setelah pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah radhiyallahu anha, wa kharajal khabaru ilan nas. Maka kabar ini tersebar di kalangan para sahabat bahwasanya Nabi menikahi siapa? Juwairiyah. Bahwasanya Nabi qad tazawwaja Juwairiyah bintal Haris bin Abi Dirar, faqala an-nas. Ya. Otomatis ketika Juwairiyah ini dinikahi oleh Nabi, maka kerabat-kerabatnya Juwairiyah, ya pamannya, kemudian saudara-saudaranya Juwairiyah ini enggak mungkin jadi tawanannya para sahabat. Kita enggak mungkin menjadikan iparnya Nabi ini jadi tawanan kita. Ya. Faqalat falaqad a'taqa bitazwijihi iyyaha miyata ahli baiti min Bani al-Mustaliq. Akhirnya setelah pernikahan ini, pernikahan Nabi dan Juwairiyah radhiyallahu anha, maka 100 orang dari Bani al-Mustaliq ini dibebaskan. Awalnya ditawanan, kemudian dibebaskan karena pernikahan Rasul dengan Juwairiyah. Ini wanita yang penuh dengan keberkahan. Disebabkan pernikahan beliau dengan Rasul, maka tawanan-tawanan Bani Mustaliq ini jumlahnya 100 orang, itu semuanya dibebaskan jadi orang merdeka. Ya. Maka di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang ibunda kita Juwairiyah radhiyallahu anha, beliau ini wanita yang ahli ibadah. Juwairiyah ini selain beliau wanita yang cantik, paras wajahnya, beliau ini orangnya ahli ibadah. Disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalat subha wa huwa wahya fi masjidiha. Suatu saat, ini cerita sedikit tentang Juwairiyah ya, supaya kita lebih kenal dengan ibunda kita yang satu ini. Suatu saat Nabi itu pamitan kepada Juwairiyah, beliau hendak ke masjid. Juwairiyah ini sudah di tempat salatnya. Ya, kalau dulu itu kan namanya ada rumah, ada mushollanya. Musholla ini tempat salatnya wanita. Ya. Wahya fi masjidiha. Waktu itu Juwairiyah sudah duduk di tempat sholatnya. Mungkin dia mau sholat, maka Rasulullah pamitan kepada istrinya tadi Juwairiyah, kemudian beliau hendak ke masjid. Summa raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun. Ketika Nabi pulang ini ketika waktu duha. Jadi Nabi itu di antara yang beliau lakukan, Nabi kalau selesai salat subuh beliau duduk. Ya, duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian sampai dilanjutkan lagi sampai matahari agak tinggi, sekitar waktu duha lah, mungkin jam 7:30 kalau perkiraannya. Maka Nabi pulang menemui istri beliau Juwairiyah tadi radhiyallahu anha. Qala ma zilti alal halil lati faraqtuki alaiha. Ya Juwairiyah, apakah kamu masih di sini, maksudnya di tempatmu ibadahmu ini ketika aku pulang? Jadi Juwairiyah ini ibadahnya lama para jemaah. Jadi habis sholat subuh Juwairiyah ini enggak main HP, memang enggak belum ada HP ya. Tapi sibuk ibadah, zikir pagi, baca Al-Qur'an sampai Rasul pulang dari masjid. Juwairiyah ini masih di tempat sholatnya tadi. Iya. Jadi ini kesungguhan ibadah beliau, ibunda kita ini. Qalat na'am. Jadi ya Juwairiyah, apakah kamu masih dalam keadaan ketika aku pergi pamitan kepadamu tadi ke masjid, maksudnya masih duduk di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Juwairiyah menjawab, iya ya Rasulullah. Falaqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Maukah kamu aku tunjukkan 4 kalimat? Ya, 4 kalimat ini termasuk kalimat zikir, termasuk zikir pagi.
law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Jadi kalau engkau membaca 4 kalimat ini, maka itu bisa menandingi ibadah yang kamu lakukan mulai subuh sampai waktu duha ini. Ya. Apa 4 kalimat itu? Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Rawahu Muslim. Jadi ini di antara zikir pagi dibaca 3 kali saja, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Kalau zikir ini kita baca setiap pagi, itu menandingi ibadahnya Juwairiyah radhiyallahu anha mulai waktu subuh sampai waktu duha. Ya. Ini di antara disebutkan dalam riwayat Muslim bagaimana kesungguhan wanita mukminah, yaitu ibunda kita yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka hendaknya wanita-wanita muslimah berusaha mencontoh beliau, karena termasuk suri tauladan wanita muslimah adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wanita muslimah enggak ada kesibukan habis subuh, ya, apalagi hari Ahad ini kan anak-anak enggak sekolah, maka gunakan untuk zikir kepada Allah atau untuk ikut kajian dan sebagainya. Ya, ini untuk bisa menambah pahala kita yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.